Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dosen dan rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan makalah dari kelompok kami, di mana dalam hal ini kami mengambil perusahaan industri yaitu PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Baiklah, sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama saya sendiri Eka Kamalarja, yang kedua Nova Gusmeri, yang ketiga Ivoneldi Ade Sumitra, yang keempat Tommy Anggriko, Yudi Farwis, Irfan Maulana, dan Syarif Hidayatullah. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, selanjutnya mari kita simak presentasi berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nova Gusmeri, NIM 1922-1019 akan membacakan hasil diskusi kelompok 4 dengan judul Manajemen Strategik PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Profil perusahaan. PT Indofood Sukses Makmur Tbk merupakan perusahaan yang besar di Indonesia yang utamanya bergerak dalam industri pengolahan makanan. Perusahaan ini mengklasifikasikan bisnisnya menjadi 5 segmen: produk konsumen bermerek, bogasari, agrobisnis, distribusi, serta budidaya dan pengolahan sayuran. PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk merupakan salah satu perusahaan mie instan dan makanan olahan terkemuka di Indonesia yang menjadi salah satu cabang perusahaan yang dimiliki oleh Salim Group. Pada awalnya, PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan makanan dan minuman yang didirikan pada tahun 1971. Produk-produk perusahaan ini mencakup produk susu, makanan ringan, biskuit, bumbu penyedap makanan, minuman, serta makanan khusus dan bernutrisi. Bisnis bogasarinya terdiri dari produksi tepung gandum dan pasta. Beberapa merek utama bogasarinya adalah Cakra Kembar dan Segitiga Biru. Segmen agrobisnisnya mencakup budidaya minyak kelapa sawit dan penggilingan, serta produksi minyak goreng, margarin, dan mentega bermerek. Bisnis budidaya dan pengolahan sayuran perusahaan dijalankan oleh anak perusahaannya yang berbasis di Tiongkok, Cina, Minzhong Food Corp Ltd. Perkenalkan, nama saya Yudi Farwis, NIM 20221007. Baik, saya akan menyambung pembicaraan terdahulu, yaitu visi dan misi. Visi perusahaan menjadi perusahaan yang dapat memenuhi kebutuhan pangan dengan produk bermutu, berkualitas, aman untuk dikonsumsi, dan menjadi pemimpin di industri makanan. Misi perusahaan memberikan solusi atas kebutuhan pangan secara berkelanjutan, senantiasa meningkatkan kompetensi karyawan, proses produksi dan teknologi kami, memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat dan lingkungan secara berkelanjutan, meningkatkan stakeholder value secara berkesinambungan. Struktur organisasi perusahaan, yang paling atas itu adalah direktur utama, di bawahnya direksi langsung diawasi oleh dewan komisaris, di bawah direksi ada manajemen, investor relation, pengendalian internal dan manajemen risiko, sekretaris perusahaan, dan komite audit. Di bawah komite audit ada audit internal. Di bawah manajemen ada beberapa bagian, yaitu pertama operasional. Di bagian operasional itu ada bogasari, mie instan, agribisnis, packing, distribusi, dairy, nutrisi dan makanan khusus, snack food, food seasoning, internasional. Korporasi, di bawah korporasi ada beberapa. Yang pertama treasury, CHR and CPR, controller, legal, central marketing, corporate internal audit, corporate purchasing, research and development, investor relation and corporate secretary, information technology. Sekian, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tommy Ariko, NIM 202210008. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi yaitu masalah produksi kekurangan suplai garam 2010. Pada tahun 2010, PT Indofood pernah terkendala dengan suplai bahan baku seperti garam. Saat itu beberapa produsen garam mengalami krisis di mana mengakibatkan sebagian pengusaha garam gulung tikar, termasuk perusahaan yang bersama dengan PT Indofood. Ini membuat beberapa kinerja perusahaan tidak berjalan maksimal. Produksi produk cukup terganggu, namun mereka masih bisa mengatasi dengan melakukan buffer stock, yaitu mengeluarkan stok garam yang mereka simpan di gudang. Jadi, strategi yang digunakan oleh Indofood agar kegiatan produksi yang mereka lakukan tetap berjalan lancar adalah dengan buffer stock. Buffer stock adalah menyimpan stok bahan baku untuk cadangan jangka panjang. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi naiknya harga bahan baku atau terputusnya suplai dari produsen penghasil bahan baku. Ini tidak hanya untuk stok garam tetapi juga untuk stok yang lain. PT Indofood akan membuat gudang stok untuk persediaan 1 bulan dan gudang itu akan terus terisi untuk produksi untuk bulan berikutnya. Selanjutnya, yaitu adanya produk ilegal beredar di Taiwan. Permasalahan dalam pemasaran yaitu pada kasus penarikan produk Indomie di Taiwan. Pemerintah Taiwan mengumumkan akan menarik peredaran Indomie dari supermarket yang ada di Taiwan. Hal itu terjadi karena beberapa produk mie buatan PT Indofood mengandung bahan pengawet terlarang. Bahan pengawet itu terlarang di 3 kawasan seperti Taiwan, Eropa, dan Kanada. Namun setelah dilakukan pengujian ulang, ternyata tidak ditemukan bahan-bahan terlarang tersebut. Bahan-bahan tersebut hanya ditemukan pada produk mie yang diimpor secara ilegal. Menyikapi hal tersebut, pemerintah Taiwan dan PT Indofood melakukan pengkajian dan kerjasama untuk menelusuri asal produk ilegal tersebut, baik sumber asalnya, pendistribusiannya, maupun pengolahannya. Akan ada sanksi yang berat bagi oknum-oknum yang mencoba membuat dan mengedarkan produk Indofood secara ilegal. Baiklah, itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarif Hidayatullah, NIM 202210004. Kali ini saya akan melanjutkan paparan dari teman saya sebelumnya. Berikut ini saya sampaikan strategi kekurangan suplai garam, di mana perusahaan jauh-jauh hari telah melakukan buffer stok pada semua bahan baku. Tidak hanya garam tetapi juga stok lain. Buffer stok sendiri mendapatkan stok gudang jika suplai bahan baku terganggu, seperti kasus suplai garam di mana PT Indofood harus menggunakan stok garam yang mereka simpan di gudang. Padahal stok barang tersebut hanya akan digunakan untuk bulan depan. Kemudian di Taiwan beredar berita tentang produk Indomie mengandung zat berbahaya. Kemudian PT Indofood langsung mengambil tindakan dengan melakukan penarikan dan melakukan uji sampel. Lalu mereka penelusuran terhadap asal peredaran produk ilegal yang diklaim adalah produk Indomie dari Indofood. Produk berbahaya itu dilakukan pengkajian ulang untuk mengetahui kandungannya dan mencocokkan dengan kandungan produk Indofood. Dari hasil pengujian tidak ditemukan adanya produk berbahaya sehingga produk Indomie kembali dipasarkan di Taiwan. Berikut paparan dari saya dan selanjutnya akan dipaparkan kembali oleh rekan saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfan Maulana dengan NIM 18220154. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi. Strategi pemasaran PT Indofood. 1. Strategi penetrasi pasar. Strategi ini berusaha untuk meningkatkan market share suatu produk melalui usaha-usaha pemasaran yang lebih besar. Dapat diimplementasikan dengan menambah jumlah tenaga penjual, iklan, atau usaha promosi lainnya. 2. Strategi pengembangan pasar. Tujuannya untuk memperbesar pangsa pasar dengan memperkenalkan produk atau jasa ke daerah-daerah baru. 3. Strategi pengembangan produk meningkatkan penjualan dengan meningkatkan atau memodifikasi produk-produk yang ada.
Strategi produksi, integrasi ke depan, strategik bisnis unit atau disingkat SBU model yang membawai bisnis mie Indofood mempunyai sebuah keuntungan dalam proses pendistribusian produk minyak. Hal tersebut terjadi karena di dalam Indofood terdapat SBU khusus Indomarko yang menangani pendistribusian seluruh produk Indofood. Indomarko sudah mempunyai jaringan distribusi yang sangat luas mencapai seluruh pelosok tanah air. Selanjutnya saya nama Ivo Neldi Ade Sumitra NIM 19221025 akan membacakan lanjutan dari strategi produksi, yaitu integrasi ke belakang. Dalam hal pemasok bahan baku, SBU Noodle bekerja sama dengan PT Bogasari. PT Bogasari yang menyediakan tepung terigu merupakan salah satu SBU dari Indofood. Dalam posisi yang sama sebagai SBU itulah kerjasama yang kuat terus terjalin dan membuat SBU Noodle semakin kuat dalam hal bahan baku. Selanjutnya, integrasi horizontal. Dalam sejarahnya, SBU Noodle tidak pernah melakukan pertumbuhan anorganik. Akuisisi dan merger menjadi strategi yang tidak diperlukan bagi Indofood. Karena Indofood merupakan perusahaan yang besar dengan segala kelengkapannya. Indofood dalam mengembangkan bisnis mie-nya lebih menekankan pada pertumbuhan organik atau melalui strategi pengembangan produk baru dan strategi penetrasi pasar secara lebih dalam. Demikian untuk strategi produksi. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Selanjutnya saya akan meneruskan menjelaskan mengenai manajemen strategi pada PT Indofood. Untuk sampai pada posisinya saat sekarang ini sebagai salah satu perusahaan industri makanan yang terbesar di Indonesia, PT Indofood memiliki berbagai manajemen strategi yang diterapkannya, yaitu diantaranya yang pertama, satu, strategi distribusi. Dalam hal distribusi, PT Indofood memiliki jaringan distribusi yang paling luas di Indonesia, menembus hampir ke setiap sudut Nusantara. Kemudian adanya efisiensi melalui rantai pasokan dan pengiriman. Selain itu, stok poin mereka berlokasi di daerah-daerah dengan kepadatan tinggi gerai retail, termasuk pasar tradisional, sehingga memungkinkan masing-masing titik untuk melayani wilayah geografis terdekat dan ditetapkan dalam waktu sesingkat mungkin. Yang kedua, dalam hal CSR atau Corporate Social Responsibility. Dalam hal CSR, PT Indofood mengembangkan dan melaksanakan program berdasarkan 5 pilar jangka panjang dengan filosofi membangun human capital, mempertahankan kohesi sosial, memperkuat nilai ekonomi, mendorong good governance, dan melindungi lingkungan. Yang ketiga, yaitu dalam hal sumber daya manusia. Dalam hal sumber daya manusia, PT Indofood membina hubungan baik di semua tingkat stafnya dan juga manajemen untuk saling memberikan keuntungan. Kemudian berbagai program pelatihan mereka disajikan dalam setahun. Selain itu, program pengembangan manajerial diperluas dalam divisi-divisi lain dari perusahaan. Yang keempat, yaitu strategi kunci 3A. Khususnya untuk produk Indomie, PT Indofood memiliki strategi kunci 3A. Yang pertama yaitu acceptability, yaitu rasa Indomie yang sudah bisa diterima di lidah konsumen. Yang kedua, availability, produk Indomie mudah diperoleh di mana saja. Yang ketiga, affordability, di mana tercermin dari harga eceran Indomie yang terjangkau oleh siapa saja. Nah, demikianlah presentasi dari kelompok 4. Selanjutnya kami mohon
masukan dan saran serta kritikan mungkin dari rekan-rekan sekalian dan juga dari Ibu dosen pengampu kita, Ibu Riri Mailiza SEMM. Dan untuk pertanyaan kami persilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya kepada kami mengenai makalah kelompok kami ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.